Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan interview podcast dengan Pak Salam Bakir yang akan tanya jawab tentang perihal pembelajaran di sekolah SMA Al-Falah. Nah, gini kan, untuk sistem pembelajaran di SMA Al-Falah untuk sejarah Indonesia ini kan menggunakan metode diskusi atau tanya jawab atau menggunakan metode apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau metode dalam sejarah itu mungkin agak berbeda dengan mapel lain atau pelajaran yang lain. Ada yang ke-13 yang gimana, tapi intinya adalah kalau sejarah itu kan intinya membosankan. Saya pakai metode yang pertama itu tetap menjelaskan beberapa menit materinya. Kemudian metode yang kedua itu saya bagi kelompok maksimal. Kalau dalam satu kelas itu ada 20, jadi 5 ada 4 nih. 3 sampai 4 kelompok dibentuk. Kemudian saya kasih kertas. Saya kasih kertas, kemudian didiskusikan apa yang sudah saya sampaikan materi di awal. Kemudian di kertas itu gunanya menulis beberapa hal terkait dengan apa yang saya sampaikan, entah itu pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang tidak dimengerti. Mungkin singkatnya seperti itu. Oke. Dan untuk respon dari murid-murid ataupun siswa itu gimana dari metode Bapak? Oh iya, macam-macam lah ya. Kalau di dalam kelas itu kan kadang anak-anak itu kan ada yang tidur, ada yang malas, namanya saja sejarah hanya mendengarkan. Jadi saya metodenya itu tergantung guru sebenarnya. Pilihan guru untuk menyampaikan materi semenarik mungkin. Contohnya adalah ketika saya kasih kertas misalnya, atau saya menjelaskan, maka satu dari statement pembelajaran misalkan saya kasih salah satu kata, misalnya apa yang dimaksud dengan praaksara, itu saya kasih kesempatan siswa untuk nulis di depan. Jadi saya kasih iming-iming, yang tidak menulis di depan itu tidak mendapatkan nilai misalnya. Anak-anak itu, saya mau nilai apa yang dimaksud prasejarah. Namanya misalkan Farhan, prasejarah adalah ini, satunya ini. Tidak harus sama, tetapi intinya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidur atau gurau yang lainnya, maka kelompok itu kemudian kita awasi, jangan sampai lepas nih. Misalkan, ayo kamu bagaimana, ada yang tidak mengerti, didiskusikan dalam diskusi itu, seperti itu. Jadi tetap ditanyakan, dipantau. Kemudian guru itu tidak hanya sekedar kalau metodenya guru, apalagi pembelajaran sejarah di depan semua anak-anak ngantuk. Jadi salah satunya mungkin sederhananya saya sampaikan, mungkin salah satu penanganan siswa yang tidak mendengarkan dalam sejarah, jenuh atau tidur dan sebagainya, ya seperti itu. Terus kalau misalnya kan kalau di angkatan saya kan banyak yang tidur kalau masalah sejarah. Nah, untuk tanggapan dari Bapak kalau melihat muridnya ataupun siswanya itu tidur, itu gimana? Ya seperti yang saya katakan di awal tadi, maka saya tanyakan satu-satu di dalam sebelum membentuk kelompok. Misalkan ada yang beda, ada yang mau tidur, ada yang ngantuk misalnya. Ayo kita ambil air dulu, artinya cuci muka. Ketika cuci muka, kalau tidak mau cuci muka, ya saya tanya yang saya sampaikan barusan itu. Jadi anak-anak itu udah remuk kok tanyakin, seperti itu. Salah satunya adalah bagaimana interaksi itu ada feedback, istilahnya ada timbal balik. Jangan sampai saya menjelaskan anak-anak itu hanya mendengarkan, tidak ada respon, itu juga jenuh bagi guru. Jadi saya merasa tidak sukses kalau tidak ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kemudian saya tanyakan pas tidak dijawab. Terus kan kata Bapak tadi dibentuk kelompok. Ya, kelompok. Untuk kelompok ini fungsinya untuk apa? Terus gunanya itu apa? Hanya untuk kelompok diskusi atau nantinya disuruh untuk menjelaskan di depan atau gimana? Ya. Gunanya kelompok itu yang pertama adalah merangkum apa yang saya sampaikan, kemudian didiskusikan permasalahannya. Kemudian dari diskusi itu kemudian muncul pertanyaan yang tidak dimengerti lah. Harapan dari kelompok itu kemudian anak-anak itu bisa menganalisa, bisa mendeskripsikan, kemudian bisa merealisasikan, menyampaikan istilahnya. Jangan sampai kata saya tadi, mendengarkan, oh ya saya mengerti, tapi dalam suatu mengerti itu tidak bisa menyampaikan, misalkan. Itu satu hal yang
yang tidak diinginkan bagi semua guru khususnya. Maka dari situ gunanya kelompok itu adalah anak-anak atau siswa itu bisa lebih bisa mendeskripsikan, menyimpulkan sendiri dan sebagainya. Makanya satu persatu nanti dari kelompok itu perwakilan atau saya tunjuk itu ke depan untuk menyampaikan ketidakmengertiannya, di mana kemudian ada hal-hal baru yang muncul kemudian dalam pembahasan itu, dalam buku yang lain, referensi yang lain, kita kan bisa tampung. Yang tidak saya jelaskan bisa juga ditambahkan. Mungkin itu. Oh, ya, baik. Nah, kan semisal Bapak nggak bisa hadir di dalam kelas, ada halangan ataupun karena sakit, nah, dalam mengganti pembelajaran itu gimana? Apa memberikan tugas atau hanya sekedar suruh membaca halaman ini sampai halaman ini atau gimana? Ya, sebelumnya kalau saya ngajar itu kan pasti sebelum ditutup itu kan ada tugas. Misalkan ya minggu depan misalkan membuat deskripsi atau resume dari pembelajaran hari ini minimal 1 folio bergaris misalnya. Jadi ada tidak lanjutnya. Lah kemudian kalau suatu saat misalkan minggu depannya saya tidak masuk, maka saya informasi pada guru piket untuk kemudian menghandle apa yang menjadi tugas sebelum pelajaran minggu kemarin itu. Jadi suruh cek, kemudian suruh didiskusikan atau presentasikan kalau perlu. Mungkin seperti itu. Ya baik. Nah, untuk yang terakhir ya, kan yang sekarang kan UAS atau UTS? UAS. Nah, UAS kan sudah selesai. Terus dari hasil penilaian dari UAS dari anak-anak IPS yang ada pelajaran tentang sejarah Indonesia ini, apakah sangat baik, maksimal ataupun atau gimana? Ya. Bermacam-macam ya, bervariasi ya, ada yang baik, ada yang sangat baik nih, ada yang memang butuh bimbingan. Maka dari situ setelah UAS saya pribadi itu biasanya mengajak anak-anak pada waktu liburan itu yang positif, misalkan tetap pada ranah sejarah misalnya dibawa ke museum-museum, misalkan bawa ke museum-museum untuk kemudian belajar materi tambahan mengenal sejarah-sejarah atau prasasti dan sebagainya. Jadi itu langkahnya. Tentunya yang dihasilkan anak-anak itu saya pengennya tidak hanya cukup dalam satu kelas saja, tapi di luar juga saya pengennya sejarah itu tetap pada meskipun rekreasi, anggaplah tadi itu. Gitu. Oh iya, kayak dulu itu. Ya kayak dulu. Tetap saya lakukan satu pendekatan saya atau sejarah dengan siswa. Kemudian siswa itu setidaknya mengerti sejarah ini sebenarnya penting untuk kemudian bukan pada waktu kehidupan kita kelak nanti, seperti itu. Oke, baik, mungkin untuk pertanyaan saya ataupun interview hari ini mungkin cukup dari hanya ini saja. Mungkin kalau ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya mohon maaf, dan terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbincang-bincang langsung tentang pembelajaran di SMA ini. Terima kasih ya Pak. Mungkin hanya itu saja.